Ya, mangga Prof. Parantos. Bentar. Untuk malah kekecilan, Bang. Ini kelihatan? Ada Pak, ada. Share-nya kelihatan? Ada Pak, terlihat. Terlihat, Pak. Terlihat. Kelihatan tapi kepotong. Hah? Kepotong. Nah, jadi kayak kebesaran gitu, Prof. Nah, ini udah, ya udah. Ya, Udah? enggak. Udah. Udah ini udah? Udah. Oke. Hari ini kita Kapita Selekta tentang kita lihat satu fenomena dalam pembelajaran berbasis TIK. Kedengaran suaranya? Jelas. Terdengar, Pak. Jadi kita harus sadari bahwa mengapa TIK perlu dalam dunia pendidikan itu karena manusia itu cenderung terhadap TIK itu sesungguhnya berkaitan secara langsung dengan peningkatan literasi komputer. Jadi kalau kita mengenal sesuatu alat atau mengenal sesuatu media, maka kita akan cenderung untuk menggunakannya. Literasi dari sisi hardware maupun dari sisi software. Seperti halnya kita memiliki handphone. Itu kan tanpa belajar pun kan kita ngulik-ngulik, akhirnya tahu dan berkembang. Begitu kan? Nah, jadi semakin hari, semakin ke sini literasi komputer kita itu semakin meningkat. Begitupun anak-anak SD, apalagi anak-anak SD, SMP, SMA, dan seluruh masyarakat bahkan hari ini, literasi komputernya meningkat. Karena ya terjadinya pandemi COVID itu juga sebetulnya kalau dilihat dari sisi hikmahnya meningkatkan literasi komputer. Oleh karena itu, kita dalam dunia pendidikan ilmu komputer harus menyiapkan secara sedini mungkin untuk menghadapi masa yang akan datang. Sebab ada kemungkinan bukan COVID-nya yang terus-menerus, tetapi kecenderungan manusia itu akan menggunakan IT itu sebagai media lebih berkembang. Apalagi hari ini kita kan menghadapi 4.0, industri 4.0 atau masyarakat 5.0. Kemudian selain dari literasi komputer, hardware dan software kita itu meningkat, juga literasi informasi kita. Hari ini kita tidak memiliki informasi yang cepat, itu sangat kosong sekali begitu. Setiap hari kita ingin update informasi. Bahkan informasi di seluruh dunia kita ingin mengetahuinya dan menguasainya. Tapi saya berpesan dalam meliterasi informasi ini hindari 4H 1B. 4H tahu kan? Hina, hasut, horor, hoax. 4H. Nggak boleh literasi kita itu dalam memberikan atau menerima literasi kita itu ada unsur penghinaan, ada unsur hasutan, ada unsur kebohongan, dan ada unsur hoax atau horor. Begitu.
baik gambar maupun ilustrasi maupun kata. Bersihkan itu. Kalau kita ingin hidup tenang dan bermanfaat, literasi informasi itu tidak semestinya mengandung 4H. Dan 1B, tidak boleh dalam informasi itu kita mengandung unsur membuli, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun visual yang lainnya. Nah, juga jauhi Raisa. Raisa ini ras, antar agama, intoleran, suku, antar golongan. Begitu. Karena ini semua akan mempengaruhi terhadap terorisme dan radikalisme. Maka sekarang coba aja lihat di YouTube atau di mana-mana informasi itu yang tidak bertanggung jawab pasti mengandung 4H, 1B, dan Raisa yang cenderung untuk mengarah kepada terorisme dan radikalisme. Oleh karena itu, negara memfasilitasi atau sejauh mungkin sebelum ini telah menyusun undang-undang ITE. Sebab ada kemungkinan di dunia informasi itu seperti ini. Karena ya kita tidak bisa mengendalikannya. Bahkan anak yang tidak sekolah jauh di sana, misalkan di pegunungan di mana, nah, satu contoh kemarin bisa mengganti Garuda dengan yang lain atau membakar bendera. Jadi isu nasional itu. Padahal anak yang kecil yang tidak mengerti secara hanya main-main saya pikir. Dan juga mengapa cenderung kepada IT, kita meningkat tingkat kesejahteraan kita. Hari ini ya mungkin di tempat ini yang kuliah juga hampir semua punya laptop, punya handphone dan lain sebagainya. Walaupun ya kepemilikannya dengan cara apa kita tidak tahu. Yang penting kita hari ini memiliki alat itu semua. Nah, kehadiran TIK dalam dunia pendidikan bisa dimaknai dari 3 paradigma. TIK sebagai alat atau berupa produk teknologi yang bisa digunakan dalam pendidikan, kayak handphone, laptop, televisi, kemudian yang lainnya itu adalah alat berupa produk teknologi. Nah, kemudian paradigma kedua, TIK sebagai konten atau sebagian bagian dari materi yang bisa diajarkan. Nah, sebagai konten ini dulu ada mata kuliah TIK di sekolah. Mengapa dihapus? Karena kita cenderung kepada masalah konten saja. Dan kontennya itu terbatas. Kita mengajarkan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya bukan ke situ arahnya. Kita tidak di dalam silabus, di dalam kurikulumnya tidak mengajarkan Microsoft. Kenapa kita menjadi bagian dari Microsoft itu sendiri, bahkan mencuci otak anak-anak kita di sekolah dengan Microsoft minded. Itu tidak boleh. Yang ada di silabus itu pengolah kata. Boleh dengan apa saja. Bahkan di mana perlu dengan menggunakan software terbuka itu, open. Jadi diarahkan membuat pengolah kata, pengolah angka, dan lain sebagainya. Bukan menggunakan produk yang ada. Jadi kalau sekarang itu menuju TIK dibuka lagi, tetapi poin pentingnya adalah critical thinking. Jadi untuk membuat orang menguasai IT itu dengan
sesuatu yang kreatif, inovatif. Nah, TIK sebagai program aplikasi dan alat bantu ini saya pikir sudah meluas lah. Kita hari ini menggunakan banyak program, itu hasil TIK, bahkan di handphone kita itu mungkin 50 lebih atau 100 lebih aplikasi bisa digunakan. Kemudian, mengapa TIK perlu? Ada alasan problematika juga yang melatar belakangi pentingnya pemanfaatan TIK. Pertama, meningkatkan mutu layanan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa mengenal suku, ras, dan agama. Ini TIK. Kemudian mengatasi kesenjangan layanan akibat kondisi geografis, yang mana jika diabaikan akan menimbulkan disparitas mutu layanan. Nah, apalagi di negara kita itu mengenal beribu-ribu pulau dan menghadapi atau rintangan gunung dan lain sebagainya. Nah, perlu TIK. Kemudian perubahan sosial budaya masyarakat yang berat dinamis. Ini juga perlu TIK. Hari ini PASE di Paris, Prancis mengeluarkan mode yang baru. Nah, besok lusa di Bandung sudah ada. Ini perubahan sosial budaya. Yang terjadi Arab Spring itu kan misalkan dengan WA, dengan grup Instagram, Facebook, dan lain sebagainya bisa menggerakkan masyarakat untuk merubah sesuatu. Nah, maka terjadi perubahan besar-besaran di Timur Tengah misalkan. Karena apa? Bisa jadi berita bohong atau yang mengandung unsur 4H1B dan Raisa itu menyebar di Facebook, Instagram, di WA, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat bisa terbakar dengan informasi yang tidak jelas. Kemudian memupuk rasa nasionalisme untuk menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa. Ini adalah TIK. Tujuannya. Tapi hasil penelitian di 5 kota terbesar di Indonesia yang memiliki infrastruktur IT yang bagus, bahkan ditemukan tingkat nasionalismenya menurun. Bagaimana ini? Kita sebagai pendidik dalam dunia ilmu komputer. Negara menggelontorkan uang begitu banyak untuk perkembangan IT, tetapi masyarakatnya, rakyatnya malah tidak mencintai negaranya. Itu sangat berbahaya sekali. Entah karena yang hari ini kalau di kita lah, karena unsur dari intoleran ini atau masalah ras ini, suku antar gelombang sengaja ditimbulkan untuk tidak mencintai negaranya. Nah, ini kita harus menjadi orang yang menggerakkan diri bagaimana mencintai dengan IT, bagaimana mencintai negaranya. Nah, seperti itu. Jangan sampai karena perbedaan pendapat, perbedaan kepemimpinan yang kita tidak sukai, kita tidak mencintai negara, mengorbankan negara. Jadi wajar kalau ada slogan NKRI harga mati. Seperti itu. Kemudian Pancasila harus dipertahankan. Dan seterusnya lah. Kemudian kelima, problematiknya itu membangun kemandirian dan kreativitas. Dengan IT, harapan kita itu bisa mandiri dan kreatif. Dan itu memungkinkan dengan berbagai macam fasilitas, baik hardware maupun software. Nah, ini kurikulum pendidikan komputer kita. Harusnya kita ini hari ini nilai jati diri institusi kita itu apa? UPI apa? Nah, misalkan edukatif, ilmiah, religius, atau silih asa, silih asi, silih asu, atau urip, iku, uru, atau apalah, pokoknya jati diri kita, begitu apa? Ini harus diteruskan, didesain. Kita sebagai pendidik dan calon pendidik harus mengerti ini untuk mengembangkan kurikulum. Kalau berbasis iptek, ya
era digital. Hari ini kita mengalami secara multinasional. Semua pendidikan sekarang di rumah. Itu memerlukan digitalisasi, konten, digitalisasi, proses, dan lain sebagainya. Berbasis kompetensi. Kompetensi di dunia komputer itu banyak sekali dan Anda harus memiliki salah satu dari kompetensi itu sebelum lulus. Kalau tidak salah ada syaratnya. Fleksibel, berbasis minat, bakat, dan potensi mahasiswa, relevansi internal dan eksternal. Ini juga dipertimbangkan harusnya dalam kurikulum. Kemudian kebijakan merdeka, belajar, kemudian long life education, dan ini yang harus di kemampuan yang kita hari ini adalah 4C. Communication, critical thinking, collaborative, creative, culture, dan connectivity. Ini harus yang kemampuan yang harus kita miliki. Seperti itu. Kalau dulu ada 4C sampai creativity, tapi sekarang ternyata ada budaya, ada connectivity itu penting sekali dalam pengembangan diri. Jadi ini yang harus kita kuasai, yang harus kita miliki dalam pembelajaran di pendidikan ilmu komputer. Nah, kemudian ini Anda mungkin sudah tahu bahwa abad 1, abad 18, revolusi industri, ini tahap 1, ini dalam dunia mesin uap, kemudian tenaga listrik, kemudian komputasi dan komunikasi, serta sekarang industri 4.0, robotik. Seperti ini. Ini saya pikir Anda sudah tahu transformasi digital ini, dan kita harus benar-benar menghadapinya dengan serius, untuk serius dalam arti meningkatkan kompetensi kita untuk menghadapi hari ini. Bahkan mungkin 90% dunia yang akan datang itu berbasis IT. Bahkan hari ini juga seperti itu. Coba bayangkan Anda sekarang. Ya, kalau dulu revolusi 1 ketika pertanian ke industri itu banyak korban. Korbannya banyak sekali nyawa. Hari ini juga banyak korban di dunia IT. Tapi bukan berkorban nyawa, tetapi korban perasaan kalau hari ini. Hari ini kita tidak dapat kerja, tapi masih sempat main game. Hari ini kita banyak tugas mahasiswa, tapi kalau main game itu tidak terlewatkan. Padahal waktu, biaya, dan lain sebagainya masuk perhatian tertumpah kepada hal yang kita lakukan. Nah, untuk menghadapi 4.0 yang berbasis robot, maka kita menghadapinya dengan masyarakat 5.0. Jadi kalau di sini robotik semua, cloud, dan lain sebagainya, nah maka di 5.0 itu harus ditambah. Kalau kita di sini hanya terlibat di robotik, maka kita akan kalah dengan robot. Perasaan di sini hilang, kasih sayang mungkin berkurang dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita tingkatkan dengan 5.0. Kita masyarakatnya itu harus inovatif, kreatif, memanfaatkan robotik yang ada di industri 4.0. Nah, kita tidak bisa tergantung kepada IT begitu full, robot-robot lain sebagainya, tetapi kitanya sendiri akan tersingkir. Seperti itu. Nah, itu makna society dari 5.0. Nah, aktivitas pembelajaran kita ini menurut Kemendikbud ada pertukaran pelajar, magang, nanti mungkin
kemudian ada asistensi mengajar, ada penelitian, ada proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, dan sebagainya. Jadi Anda untuk menghadapi masa depan itu, ini aktivitas dalam sekarang hari ini di dunia ilmu komputer atau di pendidikan ilmu komputer selama kuliah harus mengalami ini semua. Ini kegiatan wirausaha itu. Ya setidaknya kita kalau sudah bisa install komputer ya, teman-teman kita yang memerlukan install antivirus dan lain sebagainya kita bisa bantu. Kalau tidak menghasilkan sesuatu ya ucapan terima kasih kita dapatkan. Nah, begitu untuk sementara sambil belajar. Nah, ini aktivitas yang harus dilakukan. Kemudian ini UNESCO. Nah, yang paling penting adalah langkah kita itu yang pertama teknologi. Kita mengerti tentang literasi teknologi. Setelah kita mengetahui, maka kita memperdalam pengetahuan. Akhirnya meng-create pengetahuan. Nah, bagaimana caranya langkahnya? Ya kita kalau mengajar, ya coba kuasai dulu, mengerti dulu IT di kelas, kurikulumnya dan penilaiannya bagaimana, cara mengajarnya bagaimana, IT yang digunakan gimana, bagaimana pengelolaan administrasinya, serta bagaimana meningkatkan kemampuan kita sebagai guru profesional. Jadi misalkan begini, ini handphone. Handphone ini kan literasi teknologi kita mengenal handphone. Kemudian handphone ini misalkan kalau ada guru biologi mau mengajar rantai makanan hari ini di sekolah atau di ini. Nah ini dengan handphone ini ketika dia sedang jalan misalkan di sawah atau di mana melihat katak, memakan ikan, memakan apa dan sebagainya atau serangga dan sebagainya dipoto atau di video dan diajarkan, itu yang disebut dengan literasi teknologi. Jadi apapun yang ada di lingkungan kita yang kita miliki, kita bisa menggunakannya untuk kepentingan dunia pendidikan. Dan seterusnya, ini ada di buku literasi teknologi yang saya buat di tahun 5 tahun yang lalu. Apa yang harus kita lakukan? Ini pendekatan belajarnya mampu misalkan menerapkan belajar untuk belajar. Belajar digital. Nilai tambah dari penggunaan IT itu apa dan seterusnya. Sumber belajarnya, pengelolaan dokumentasi, dan komunikasinya seperti apa. Nanti ini bisa dibaca secara mandiri, nanti saya share di spot saya pikir. Nanti karena absen kan melalui spot. Seperti itu. Termasuk di kolaboratif, di publishing, di community, moderatif, dan seterusnya. Nah, ini kemampuan di era revolusi 4.0. Nah, yang paling besar itu, ini sebetulnya di proses kemampuan atau social skill-nya. Walaupun dunia industri 4.0 dikuasai robot, tetapi kognitif itu hanya 15%. Nah, sementara social skill-nya itu 19%. Jadi tetap saja. Makanya kemampuan yang di 4.0 di 5 ini, nah, di sini, yang terakhir itu connectivity dan culture itu adalah sosial, kemampuan sosial. Jadi ini penting sekali. Kemudian ada proses, keterampilan proses 18%, ada konten 10%, kemudian ada kompleks yang akan kita hadapi, itu masalah yang kompleks itu adalah 36%. Kita yang akan dihadapi nanti itu atau sekarang itu adalah masalah-masalah yang kompleks.
Oleh karena itu, di pendidikan ilmu komputer dan kita akan menjadi guru IT, guru komputer yang orientasi kurikulum di sekolah itu adalah critical thinking, maka kemampuan, kompetensi menyelesaikan masalah yang kompleks adalah sangat penting sekali. Nah, jadi kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata itu masalah kompleks dan seterusnya. Kemudian ini kerangka kompetensi. Ini mungkin sudah banyak Anda lihat bahwa di sini ada lingkungan belajar, ada pengembangan profesional, ada pengembangan kurikulum dan pembelajaran, ada standar assessment, dan lain sebagainya. Ini kemampuan kita. Life and career skill, kehidupan dan karir, fleksibel dan adaptif, berinisiatif dan mandiri, keterampilan sosial dan budaya, produktif dan akuntabel, kepemimpinan dan tanggung jawab. Ini life. Nah, kemudian dalam learning dan kemampuan atau keterampilan inovasi. Di sini juga ada pembelajaran dan inovasi, kreatif dan inovasi, berpikir kritis, menyelesaikan masalah dan seterusnya. Ini kemampuan yang harus kita miliki. Tapi kerangka ini menunjukkan bahwa pengetahuan saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan kemampuan kreatif, kritis, berkarakter kuat, bertanggung jawab, sosial, toleran, produktif, dan adaptif. Di samping itu didukung dengan kemampuan memanfaatkan informasi dan komunikasi. Ini adalah kerangka kompetensi yang harus kita miliki. Kemudian ini wajah era Industri 4.0, e-education, e-government, sharing community, cloud, marketplace, dan lain sebagainya. Nah, bahkan hari ini kan banyak ini Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya, ini hampir semua banyak sekali untuk menciptakan kreativitas dalam dunia ekonomi. Ini smart manufacturing, kemudian smart city, kemudian dan lain sebagainya lah. Pokoknya hampir atau electronic activity. Ini dampak era industri. Secara global, ini Anda sudah dengar, sudah mengetahui bahwa pasti ada perubahan, dan bagi kita di dunia komputer, perubahan ini saya pikir akan lebih bermanfaat dibanding dengan yang tidak memiliki kemampuan dalam bidang komputer. Ini praktek belajar, kompetensi belajar mengajar ini mengarah ke UNESCO tadi. Nah, kemudian ini satu contoh, literasi teknologi itu apa, pendalaman pengetahuan itu apa, penciptaan teknologi itu apa, penciptaan pengetahuan itu apa, dan lain sebagainya. Visualisasi dan digitalisasi konten. Ini yang penting ada ide, ada aktivitas penerapan budaya, ada karya nyata. Jadi kalau Anda sekarang memproduksi konten digital untuk bermanfaat di masyarakat, maka jangan lupa ada ide, gagasan, nilai, dan norma, serta seni yang akan dimunculkan di dalam karya tersebut. Ini penggunaan media berbasis TIK. Nah, ketika kita mengembangkan media, nah, supaya ada manfaatnya, jangan asal-asalan. Ya setidaknya ada 5 konsep lah. Ada cognitive flexibility, adaptive learning theory, ada modalitas, ada short and long term memory, ada multi-platform. Cognitive flexibility itu mengandaikan bahwa media akan lebih efektif, efisien apabila menggunakan cara yang non-linear sehingga tidak menyerupai metafora buku yang linear. Jadi kalau Anda belajar membaca buku hari ini,
yang selembar-selembar itu mudah ngantuk, jenuh. Begitupun anak-anak. Orang lain pun begitu. Maka bagaimana menciptakan pembelajaran supaya yang aktif? Jangan gunakan yang linear, gunakan non-linear. Makanya internet itu klik sana, klik sini, itu non-linear. Itu cognitive flexibility. Nah, jadi mengandaikan bahwa belajar itu jangan berurutan. Tapi kita tidak pernah mengatakan walaupun dari rumah ke WC setiap hari, kita tidak akan mengatakan ini langkah saya yang hari kemarin. Nah, disesuaikan dengan kaki yang kemarin. Nanti ngacak saja. Dengan ngacak seperti itu, maka kita akan menemukan yang sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih saya pikir lebih sesuatu yang meningkatkan daya kreatif kita. Adaptive learning theory. Jadi kalau kognitif itu begini. Ini kelihatan nggak videonya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Kelihatan. Oke. Nah, ini perbedaan kognitif dengan perbedaan belajar yang linear dengan yang non linear. Ini non linear, ngacak. Ini linear. Kecuali hal-hal tertentu kita menggunakan yang linear, tapi idealnya yang non linear. Nah, yang adaptive learning theory itu ketika kita mengembangkan media menggunakan pendekatan yang adaptif, bahwa mengandaikan media memiliki tahap kemampuan dan kapasitas yang berbeda. Pengguna perlu menggunakan berbagai media dan strategi dalam menerima, memproses, dan menyampaikan informasi. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kompetensi siswa. Ada yang logik, ada yang linguistik. Maka kalau di SMA dulu kita menggunakan ada penjurusan itu begitu, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Nah, dalam belajar pun seperti itu. Kita harus menciptakan media itu yang adaptif sesuai dengan karakteristik kompetensi dari siswa itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian ada modalitas. Jadi Anda datang ke sini, siswa datang ke sekolah atau ke Zoom, memiliki modalitas yang berbeda. Ada orang hanya bisa dengan membaca saja bisa masuk, bisa pintar. Ada orang yang perlu bisa divisualisasikan, menggunakan audio dan lain sebagainya. Nah, ini cara belajar. Kemampuan atau kemampuan anak untuk belajar itu seperti itu, disesuaikan dengan kemampuannya. Nah, kemudian yang paling penting adalah mengandaikan bahwa media itu bisa merubah memori yang jangka pendek menjadi jangka panjang. Nah, bagaimana caranya seperti itu? Nah, ketika kita dengan menggunakan media komputer untuk menciptakan memori yang diterima oleh anak itu dari jangka pendek menjadi jangka panjang. Ini yang paling penting dalam dunia pembelajaran. Sehingga 56 terus seumur hidup selalu diingat. Biasanya orang lemah dalam penguasaan angka, penguasaan huruf, abjad, atau hafalan. Maka itu saya pikir dengan dunia ini perlu diterjemahkan dalam kejadian sehingga mudah diingat seperti itu. Dan yang terakhir adalah bahwa media kita itu yang kita ciptakan bisa di-run atau digunakan di berbagai
platform teknologi. Oke. Nah, yang berikutnya strategi menumbuhkan kreativitas di era industri. Komitmen meningkatkan investasi di pengelolaan digital, pengembangan digital. Coba ini, saya pikir ini bisa menjadi kapita selekta bagi kita di contoh ini. Ini dari Intel, saya pikir belum banyak digunakan. Kedengaran nggak? Kelihatan? Nggak ada suaranya, Pak. Kalau suaranya harus di stop dulu, Prof, share screen-nya. Terus nanti di checklist yang paling bawah. Suara. Jadi di stop dulu share screen-nya. Yang mana? Share screen-nya di stop dulu. Nah, di share screen itu ada yang paling kiri, pas dipencet paling kiri bawah, ada tulisannya share sound. Oke. Nah, itu diklik dulu. Nah, baru di play, enggak, Prof? Ini mah di mute. Bukan, pas diklik share screen, pas klik share screen, nah itu ada paling bawah, paling kiri, share sound. Share sound, oke. Nah itu, Prof. Enggak. Ini sudah kelihatan videonya. Sudah, Prof. Sudah. Hah? Ya, udah.
Itu contoh konektivitas dari dunia pendidikan, industri, kemudian berbagai lembaga yang ada disesuaikan dengan materi yang kita butuhkan dengan melalui cloud. Jadi semuanya dikembangkan secara digital. Nah, ini komitmen peningkatan investasi di dalam pengembangan dunia digital. Nah, apalagi hari ini dalam kondisi COVID seperti ini. Tapi kan harus semuanya terkoneksi. Kitanya sendiri harus menggunakan ya konten yang digital dan seterusnya. Kemudian selalu mencoba menggali kolaborasi baru dari model sertifikasi dan pendidikan, dilakukan kolaborasi dan seterusnya. Nah, kemudian ini etika teknologi. Tujuan teknologi itu memberikan bantuan manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas untuk membuat manusia lebih bermakna. Jadi bukan untuk yang lainnya. Ya, kalau teknologi menambah masalah, jangan menggunakan teknologi atau tidak menghasilkan kreatif dan seterusnya. Kemudian yang kedua prinsipnya high tech, high touch. Lebih banyak bergantung kepada orangnya, bukan kepada teknologi, kepada touch ini. Nah, sesuaikan teknologi kepada manusia, bukan manusia yang menyesuaikan kepada teknologi. Kemudian konten pembelajaran terhindar dari penyakit horor, hoax, hasut, hina, bully, ras, antar golongan, intoleran, suku, agama, radikalisme, terorisme. Ini konten pembelajaran. Jadi hindari itu. 4H, 1B, dan Raisa. Oke. Ini karakter peserta didik tergantung kepada zamannya. Ini Anda sendiri sudah tahu, mungkin Anda ada di zaman apa ya? Di zaman Z. Saya tidak tahu Anda lahir tahun berapa. Usia 20 tahun berarti masih di sinilah, saya pikir. Jadi fokusnya di sini. Makanya ini cirinya. Dan Anda sendiri sudah tahu. Oke. Semuanya kan jadi tidak jelas kan? Karena berbagai kompetensi, berbagai kemampuan yang harus dimiliki, yang harus dipelajari, dan lain sebagainya. Apalagi ditambah dengan berbagai infrastruktur yang harus terkoneksi kepada cloud, kepada Android, dan lain sebagainya. Sehingga kita semua menjadi galau. Paham? Oke, banyak sekali ini yang mengakibatkan kita galau ini. Coba, yang mana Anda? Kira-kira yang mana? Ada yang bisa menjawab? Siapa ini? Anbar? Anda galau di mana? Apa? Anda di sini galau di mana? Paling di kehilangan ide, Pak. Rahma? IPK rendah, kehilangan ide, bokeh, gak cocok sama temanya, atau bingung harus ngapain. Ini semua penyebab dari berbagai tuntutan kita. Maka kalau kita tidak ingin itu semua atau tidak ingin terjadi, langkah pertama kita adalah
Gimana Alifah? Langkah pertamanya? Hai? Iya, Pak. Langkah pertamanya apa? Halo? Suara saya terdengar gak, Pak? Ya, Putri gimana langkah pertamanya? Matikan handphone. Oke. Yang kedua, bagaimana Putri? Rifdah, Bapak maaf Putri yang mana ya? lupakan. Lupakan Facebook, WA, Lupakan game. Facebook, WA, games, Twitter, dan sebagainya. Oke. Yang ketiga, buka telinga lebar-lebar dan jernihkan mata. Oke. Yang keempat, hindari 4H dan 1B. Jauhi Raisa. kekerasan dan teroris. Oke. Itu jadi kalau kita tidak ingin galau lagi maka kan handphone, lupakan FB, WA, game, Twitter, sejenak saja. Kemudian buka telinga lebar-lebar, tajamkan mata untuk melihat inovasi, kreativitas, mendengar orang bagaimana dan lain sebagainya untuk menciptakan kita lebih terbuka dan lebih berperan di dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan. Tentunya komputer lebih bisa digunakan atau diciptakan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita tidak ingin galau juga, hindari ini 4H, 1B, dan jauhi raisa. Maka saya pikir kalau itu ya kita lakukan untuk sejenak aja. 1 jam, 2 jam, atau 1 hari bisa. Ya, tapi ya itulah pelajaran hari ini dari sisi bagaimana menciptakan atau kapita selecta dalam dunia ilmu komputer untuk pengembangan pendidikan, terutama dalam menghadapi industri 4.0 dan melaksanakan masyarakat 5.0 seperti itu. Yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti Bang Herbert yang melanjutkan. Mangga, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Rizky. Bapak izin bertanya, Ya. Mangga. kalau 4H1B itu apa saja? 4H, 1 hina, hasut, horor, dan hoax. B-nya itu, 1B itu bully, membuli, nggak boleh. Ya, begitu kan? Siapa tadi? Rahman bertanya. Kedengaran nggak? Terdengar, Pak. terdengar. Makasih Oke, Pak. oke. Karena 4H1B itu apalagi ditambah dengan ras, agama, antar golongan, intoleran, suku, itu akan menimbulkan radikalisme dan terorisme. Jadi bersihkan informasi itu. Informasi kita itu dari penyakit itulah. Nah, bukan hanya dari COVID-19. Seperti itu. Itu yang lebih penting. Dan 4H1B dan Raisa itu semua agama, semua ajaran budaya itu melarangnya, tidak boleh seperti itu. Gitu. Bersihkan itu kalau kita ingin tenang, supaya tidak galau. Baik, silahkan lagi. Pak, saya mau bertanya. Ya. Halo. Untuk sekarang kan boomingnya. Ya Pak, suara saya terdengar. Terdengar.
Untuk sekarang kan kita booming di era revolusi 4.0 ya. Nah, Ya. mungkin di abad 21 ini kita mulai beralih ke revolusi industri 5.0, 5.0 gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai kemampuan apa yang harus kita miliki gitu di era revolusi 4.0. Nah, sedangkan untuk kemampuan yang harus kita miliki di era revolusi 5.0 itu seperti apa ya, Pak? Jadi sekarang 4.0, masih 4.0 sekarang itu. Industri 4.0. Itu kan ngarahnya kepada robotik. Robotik itu kecerdasan buatan itu kita harus miliki dalam dunia komputer itu. Nah, jadi kalau Anda belajar mata kuliah kecerdasan buatan, machine learning, kemudian dan lain sebagainya, itu serius belajar. Kalau kita ingin menguasai itu, maka algoritma pemrogramannya itu harus kuat. Kuasai salah satu saja bahasa pemrograman, jangan terlalu banyak, nggak apa-apa. Bahasa Java misalnya, kuasai, dan Anda sampai bisa membuat machine learning dan kecerdasan buatan, itu kompetensi di era industri 4.0. Jadi, kalau 5.0 itu masyarakat 5.0 untuk menghadapi atau melaksanakan di era 4.0. Makanya di masyarakatnya itu harus inovatif, harus kreatif, harus empati, simpati, nah begitu. Jadi sekarang masih industri 4.0. Dan salah satunya adalah berbasis mesin, terutama dalam kecerdasan buatan. Kan ada printing digital dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, itu saja kita coba. Ini angkatan berapa ya? Semester berapa ini? Semester 4, Pak. Semester 4. Oke, semester 4 kan 4 semester kemarin dan hari ini itu kan banyaknya kependidikan dan lain sebagainya. Nah, mumpung masih ada waktu, coba buka YouTube atau buka belajar bahasa Java. Itu kan ada istilah 18 jam menguasai Java. Gitu. Coba di-download dan belajar sendiri. Autodidak. Saya pikir itu akan lebih bagus. Jadi jangan hanya mengandalkan di sekolah, di kuliah. Hari ini autodidak itu lebih penting. Ya, coba kuasai salah satu bahasa pemrograman untuk menghadapi kompetensi, untuk meningkatkan kompetensi kita ilmu komputer di era industri 4.0. Begitu ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Ada lagi? Mangga, yang lain jangan malu-malu bertanya. Bebas aja. Silakan. Absennya, Andini. absen Paran- di-support ya. Absen Ya, di-support ya. Mangga Prof Parantos. Sudah. Yo, Kita belum pernah ketemu ya. Pernah, Halo. Pak, Pernah di waktu semester 1 pas PKTI. PKPI Ya, di kelas. ya di kelas, Pak. Oke. Kalau begitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, selesai mungkin saya. Silakan Abang mau ngisi, Bang Her. mangga Prof, mangga. Oke. Saya izin nge-lab ya. Ya, Sudah. nuhun. Oke, terima Terima kasih, kasih. Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kalau ini suaranya memang menggema ya, Suara siapa, Pak? suara si Zoom-nya ya. Kalau di Enggak. enggak, Pak. Oke. Ya, terima kasih udah hadir. Ini ada 40 orang ya. Oke. Ini yang belum mengisi daftar hadir siapa ya? Ini baru berapa nih? Baru 37.
yang di lewat itu Bapak, loh. saya belum isi data. Iya, lewat Google Form. Enggak. Saya baru buka WA. Oh iya, enggak. Oke. Nah, jadi enggak, kameranya sudah boleh dimatikan, barangkali takut kalau yang ininya apa namanya? Kuotanya terbatas. Ya. Oke ya, jadi rekaman tadi, kuliah tadi sudah bisa dilihat di YouTube ya, di channel saya kebetulan, linknya di situ. Ya, kalau nanti mau dilihat lagi dari awal, pindahkan dulu mungkin ke awal ya, gitu ya. Ininya. Oke. Ini baru 38. Ya, baik ya. Memang Jadi, 38. 38. Oh, ya. Jadi, begini ya Bapak dan Ibu, semuanya, saudara sekalian. Sesuai dengan rencana kita sebelumnya, bahwa Kapita Selecta ini itu lebih menggali gitu ya, menggali isu-isu atau hasil-hasil penelitian yang ada di hadapan kita ya khususnya yang baru-baru lah gitu ya. Nah, karena itu kita mungkin sudah bisa mulai menentukan kalau kelompoknya kemarin gimana ya, Pi? Sudah ada belum, Pi, kelompok ini, Pi? Sudah jadi, Pak, kelompoknya. Arfi kirim ya, Pak. Ya, mangga. Bentar ya. Ini saya share screen dulu. Ya, jadi yang kemarin ya garapan kita tetap ya bahwa kita akan coba membahas ini semua ya. Jadi kita akan lihat dulu satu bagian nanti bagaimana caranya gitu. Oke. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, kita masih punya waktu sedikit ya, kurang lebih 30 menit. Ini saya tuliskan saja di notepad saja dulu ya. Oke, biar terbaca. Jadi nanti tolong dibentuk kelompok. Ini kelihatan ya? Kelihatan. Kemudian cari sebuah jurnal ya yang sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Oke, itu nanti ya. Kemudian yang kedua, buat ya PPT ya dari jurnal tersebut. Kemudian yang ketiga, share PPT dan jurnalnya ya. Kita share itu ke grup ini. Ya. Itu maksimum hari Minggu. Ya, jadi minggu depan sudah mulai nih. Gitu. Jadi minggu malam ya biar nanti teman-temannya baca dulu gitu ya jurnalnya.
Kemudian, nah ini ada poin plus, poin tambahan untuk jurnal yang apa ya namanya bahasa Inggris. Jadi kalau kalian menggunakan yang jurnal bahasa Inggris, berarti kalian dapat poin plus. Yang kelima, itu pada saat presentasi, ya, harus individu. Maksudnya begini, jurnal itu memang utuh, ya. Tetapi ya jurnalnya utuh, kemudian dibagi, menjadi beberapa bagian, ya. Nah, tiap orang atau tiap individu menjelaskan bagiannya, gitu maksudnya, ya. Gitu. Nah, saya mungkin terserah lah ya, apakah PPT-nya 1 gitu ya, boleh gitu ya. PPT boleh 1, tapi saya kayak kurang enak ya. Ya tetap masing-masing ya. Oke, PPT masing-masing. Jadi maksudnya begini, si jurnalnya utuh, misalkan tentang X, tapi misalnya ada dibagi menjadi empat orang. Nah, ya misalnya ini saya tulis ya, saya tulis. Apa ini? Penampil pertama atau presenter 1 menyampaikan dari mulai judul, ya misalkan judul, kemudian abstrak atau ringkasan, kemudian kata kunci, gitu misalnya ya, gitu. Kemudian intro atau pendahuluan, biasanya ada itu, ya. Nah itu, jadi dia yang bikin sendiri PPT-nya, ngerti nggak maksudnya? Halo? Bapak, Alhamdulillah. Yuk, Kumapi. Bapak mungkin kalau jurnalnya bahasa Inggris, apakah PPT-nya harus bahasa Inggris juga Pak? Atau boleh bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia aja. Ya kalau kalian nyampaikannya bahasa Inggris juga, berarti itu nggak dibaca dulu, di copy langsung. Oke, udah ya, ngerti ya maksudnya di situ ya. Ya, Oke. Kemudian presenter 2. Nah, presenter 2 mungkin menyampaikannya itu karena ini bagian ini biasanya agak panjang, mungkin ya, mungkin. Dia cerita tentang literaturnya, gitu ya. Mungkin kalau di sana memang ya cukup panjang gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin satu ini bisa disatukan. Ini mah hanya contoh aja. Kemudian presenter 3 itu menyampaikan tentang metodologi atau metode gitu. Kemudian presenter 4 misalnya ya, itu menyampaikan tentang hasil dan pembahasan. Gitu, kurang lebihnya. Gitu. Kalau dibagi, ya. Ya mungkin kalau nanti mau ada presenter 5, mungkin. Gitu, saya nggak tahu lah. Gitu ya. Nanti terserah kalian. Dibagi berapa sih kemarin, Bi? Ini, Bi? 6 kelompok Pak. Berapa orang, Bi? Satu kelompoknya 6 sampai 7 orang Pak. Oh iya.
Oke, berarti ini metode presenter 5 hasil mungkin ya, gitu. Gitu. Presenter 5 pembahasan, gitu ya. Nah, kemudian ini presenter 6 simpulan mungkin ya, dan apa namanya? Mungkin ada bagian penutup, gitu ya. Gitu. Oke, begitu kira-kira kalau mau disajikannya. Jadi ya harapannya sih ini disampaikannya perorangan gitu. Terus jangan dikumpulkan di satu orang PPT-nya gitu, jangan. Ya kecuali kalian sudah ya tetap saja masing-masing itu menayangkan sendiri gitu. Ya kecuali ada apa namanya? Ada kendala itu misalkan jaringannya kurang bagus. Oke. Nah, gitu. Ya, nah nanti nomor 6 ya baru nanti saya berikan pemuatan. Gitu kira-kira ya. Gitu. Oke. Ya. Enggak, ada pertanyaan dulu, silakan. Tapi enggak, silakan. Untuk penentuan jurnalnya ya teh, kalau misalnya kita sudah dapat jurnalnya langsung saja atau konsultasikan lagi ke Bapak. Ya, makanya nanti ini masih mau ditambahin lagi poinnya. Ayo, Bapak. Ya. Oke. Udah ya. Oke. Jadi ini saya tulis ini biar kalian nanti tahu ininya gitu, tahu ceritanya, tahu batasannya gitu ya. Oke. Kemudian ini udah. Jadi sekarang tahunnya. Ya, tahun jurnal itu ya harus 5 tahun terakhir. Gitu. Jadi jangan yang lama-lama ya. Jangan yang lama sekali. Oke. Kemudian syarat jurnal itu minimalnya Sinta 3. Jadi saya mintanya itu yang di Sinta 3 ya. Nah, jadi kalau dia tidak terindeks di Sinta 3 ya jangan gitu, jangan kalian bahas gitu. Ya. Karena nanti tulisannya kacau gitu. Terus nggak enak juga dibacanya gitu. Ngerti nggak Bapak dan Ibu? Jadi tambah pusing nanti bacanya. Wah Pak, kelompok kami pinter Pak. Mau bacanya Sinta 2, oh boleh. Oh enggak Pak, kelompok kami pengen lebih keren lagi Pak. Sinta 1 Pak, oh boleh. Gitu. Nah di Sinta 3 itu ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Ya terserah kalian pilih yang mana. Pak Sinta 4 aja ya Pak, jangan. Gitu. Masa sih Pak? Jangan gitu. Itu nulisnya itu nanti jadi banyak kayak begini nih. Contoh. Kalau di Sinta 4 itu ada banyak tulisan yang salah-salah gitu ya. Banyak sekali misalkan yang kami maksudkan itu jadi gini nanti. Gitu. Nah, ya. Nah, kayak gitu nantinya. Banyak sekali tuh. Ya. Jadi pusing lah membacanya gitu ya. Karena dari formatnya nanti nggak terlalu bagus. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi
Nah, kemudian oke ya, ada sih sebetulnya yang saya mau minta sebetulnya, tapi ini dilengkapi saja ya, gitu ya. Nah, ini adalah pandangan kalian. Pandangan kelompok. Nah, ini mungkin ya bisa lah dibuat secara konsultasi dulu ya, gitu ya, terhadap jurnal. Ya, karena katanya kalau kita bisa 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 menilai gitu, paling tidak kita katanya sudah punya dasar. Jadi dari sisi ya plus minusnya lah ya, gitu. Ya plus sama minusnya. Atau apa sih bahasa Inggrisnya tuh, pros dan cons gitu ya. Iya, Pak. Gitu, kelebihan dan kekurangannya. Betul gitu tuh? Nulisnya gini? Betul, Pak. Oke. Ya, jadi dari sisi positif atau negatifnya. Ini positif, nah ini negatif. Maksudnya apa, Pak? Kalau kami nggak tahu negatifnya, masa sih kalian nggak tahu negatifnya gitu? Misalkan, di sini katanya ceritanya siswanya ada 25, tapi kok datanya ada 20 gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Paham nggak? Nah, gitu. Atau dia bilang begini, di jurnal ini gitu, mereka bilang apa namanya, nilai rata-ratanya itu 7,5 gitu ya misalnya. Tapi nilai rata-rata apa yang 7,5 itu gitu? Ya, apakah nilai rata-rata ujian, ataukah nilai rata-rata kuis, atau nilai rata-rata rapor gitu? Gitu kan? Ya kan nggak tahu gitu ya, karena mungkin mereka lupa menuliskan. Ya, atau nulis daftar pustakanya kok nggak bagus gitu. Ya, kenapa sih harus kayak begini? Ada yang tahu nggak? Kenapa saya minta ini nih? Ada yang bisa tahu? Supaya nanti Kenapa? Supaya kita tidak melakukan minusnya mungkin, Pak. Oke, boleh. Yang lain barangkali? Mungkin Pak, supaya tidak ini ya terpaku pada satu jurnal aja gitu Pak. Boleh. Tidak terpaku sama satu jurnal. Yang lain? Apa sih bedanya gitu? Kalau pakai plus minus? Kalau kita tidak pakai plus minus, Bapak dan Ibu, itu artinya terima beres, gitu. Ya dong, gitu ya. Kayak kalian misalkan diberikan nih HP, gitu ya kan? Ya. Udah we langsung. Ya udah terima, nuhun, gitu kan? Berarti ya pengetahuan kalian terhadap HP itu mungkin kurang bagus, gitu. Ya. Tapi kalau kalian bisa bilang kayak begini, wih, HP-nya kayak gini, gitu kan? Ngerti nggak? Paham nggak? HP-nya kayak gini. Ini keren tahu nggak, kameranya ini sampai 64. Woi. Oh ada ininya nih, ada NFC-nya nih gitu. Ya. Nah, artinya kalian punya wawasan sebetulnya gitu, ya. Kalau kalian punya wawasan berarti baru kalian bisa menilai gitu. Atau bisa jadi mungkin kalian menganggap itu bukan wawasan, padahal itu wawasan. Gitu. Misalnya kalian bertanya gini, kok nulis judulnya gitu ya? Kayak nggak jelas, misalnya gitu. Boleh kan gitu ya? Ya. Kok cara dia menuliskan, coba lihat ya, di intronya itu saya pusing, nggak itu maksudnya apa gitu, saya nggak ngerti gitu ya. Misalkan itu kata-kata ejaan bahasa Indonesianya nggak bagus, boleh gitu ya. Atau gambarnya kok nggak apa ya, nggak jelas gitu, nggak terbaca, saya udah perbesar gitu ya. Atau hebat banget ya penelitian ini, datanya bisa sampai
satu sekolah gitu misalnya. Ngertos tuh, ya. Kemudian ini kok disampaikannya enak banget gitu ya, tersusun rapi gitu ya, sehingga kita bisa membacanya. Nah terus mereka pakai hitung-hitungan, tapi teorinya nggak disebutkan gitu ya. Pakai teori apa, pakai dalil apa gitu. Ya tahu-tahu dihitung aja gitu. Ya intinya begitulah kira-kira. Ya, oke. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan. Nah, sekarang tentang judul. Berapa kelompok kemarin, Pi? 6 kelompok, Pi? Iya Pak, 6 kelompok. 6 kelompok. Oke, nah sekarang topiknya nih. Nah, saya tidak ngasih judul ya. Topik yang dibahas. Nah, oke, yang pertama ya itu saya ingin topiknya adalah pembelajaran. Ya, itu yang pertama. Pembelajarannya apa gitu. Ya silahkan saja kalian boleh cari gitu ya. Boleh gitu. Pak, di sana pembelajarannya matematika. Ya nggak apa-apa. Gitu. Pak, yang kami kebetulan dapat komputer, ya bagus. Gitu. Pak, di sana ada pembelajarannya bahasa Arab, nggak apa-apa. Gitu. Ya, yang penting pembelajaran. Nah, yang kemudian topik yang kedua adalah teknologi. Maksudnya dia ngajar gitu, tapi ada bantuan teknologi atau teknologi ini diterapkan dalam pembelajaran. Dianya sendiri nggak ngajar gitu, ngerti nggak? Misalnya ya dia bikin sebuah alat gitu ya, sistem formasi misalkan untuk e-rapor gitu ya kan, itu berkaitan juga dengan pendidikan gitu ya. Tapi dia tidak mengajar. Ya kalau yang ini memang asli dia pembelajaran. Oke. Nah, yang berikutnya yaitu tentang boleh kalian ini kan tentang kecerdasan buatan. Sebetulnya ini udah masuk ya gitu ya, di dalam teknologi, tapi nggak apa-apa lah gitu. Ya. Kecerdasan buatan gitu. Ya, atau kalau yang sekarang lagi rame ya tentang apa? Berpikir kritis gitu ya, critical thinking gitu. Tahu kalau di komputer tuh disebutnya computational thinking ya. Ya, gimana sih nulisnya teh? Computational thinking, gitu ya? Oke. Computational thinking, komputasional, gitu. Misalnya, ya. Nah, jadi silahkan saja nanti kalian cari, ya, gitu di judulnya dan usahakan tidak ada yang sama. Ya, setelah itu nanti dikonsultasikan sama saya. Biar saya lihat dulu gitu. Oh iya, oh ini bisa masuk gitu. Takutnya kalian membahas yang apa ya? Ya menurut saya mungkin kayaknya nggak bakal bisa kalian bahas gitu karena terlalu tinggi gitu, terlalu teknis gitu. Oke, ya ini pembelajaran. Ya kemudian ini boleh-boleh aja sih. Ya, mungkin sekitar itu kurang lebih topik-topiknya. Silakan nanti dicari sendiri, gitu ya. Dan judulnya silakan di store. Nah, di store ke grup. Ya, nanti akan diseleksi. Maksudnya diseleksi itu untuk ditetapkan. Jadi saya nanti, oke, ya udah kelompok 1 judulnya ini, oke kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, kelompok 4 ini. Nah terus siapa yang maju? Ya nanti kita coba undi. Ya kelompok yang maju jadi bukan berarti kelompoknya berurutan. Ya, akan diundi.
Ya, oke. Ya untuk yang apa namanya? Ya permulaan nanti ada sesinya dari saya nanti. Gitu. Biar apa ya? Biar pemanasan dulu. Jadi jangan langsung maju dulu kalian. Gitu. Ya, gitu. Biar saya contohkan dulu. Ya. Jadi bukan berarti kelompok satu maju dulu gitu, atau boleh lah ya kita undi nanti akhirnya oh ini jadi kelompok satu ya kamu maju minggu depan gitu. Kita undinya begitu lah, mangga. Ya. Oke, tapi kita undinya di awal gitu. Diundinya di awal. Kemudian setelah diundi di awal, ya harapannya nantinya itu kalian berdiskusi gitu ya, berdiskusi sama saya gitu ya. Pak, ini ada yang kita kurang pahami, gimana ya, supaya nanti kami menjelaskan bisa lebih mengerti gitu, boleh. Ya. Oke, ada pertanyaan? Mangga, Bapak, mangga, silakan. topiknya teh harus semuanya diambil atau Milih. bukan? Maksudnya apa kan milih nih, tapi topiknya cuma ada 4 gitu Pak. Takutnya ada topik yang nggak keambil itu nggak apa Pak. Ya, tapi kan nggak mungkin sama judulnya kan gitu. Oh, oke. Gitu. Iya kan? Iya, Pak. Maksudnya kalau dia sudah apa ya? Kalau dia sudah oh kok ini ke kelompok kamu Pak, judulnya ini, nomornya di sini, kami download dari sini gitu kan? Ngerti nggak? Nah, Oh iya. ya udah. Kemudian saya lihat, oh iya, oke nih udah beres. Nah, berarti selesai itu untuk kelompok itu. Nah, kalau kelompok 2, Pak kami ngambil, oh nggak bisa, kan ini udah oleh kelompok 1 gitu maksudnya. Ya tentu jangan semuanya dong di pembelajaran dong. Ya kan biar kita ada wawasan gitu yang lain. Gitu maksudnya. Siapa? Bapak dan Ibu. Silakan. Ada lagi? Ya. Mau tanya Pak, Enggak? Silakan. kalau buat isi PPT-nya itu potongan-potongan si jurnalnya. Iya, betul. Potongan pasti dong. Makanya nanti saya contohkan dulu gitu. Oke Pak. Gitu. Minggu depan itu saya contohkan dulu gitu. 1 kali. Gitu. Ini mah diskusi dulu lah. Biar kalian nyari-nyari, kita tetapkan gitu. Gitu. Ya. Terus sebetulnya kalau pengen kaya itu tidak hanya dari situ sumbernya gitu. Maksud saya gini, ketika kita misalkan menjelaskan tentang sistem informasi pendidikan, gitu kan ya, Martos? Nah di jurnal itu mungkin hanya 2 alinea gitu, Martos? Kartos Pak. Ya 2 alinea. Padahal kita ingin menjelaskan lebih dalam lagi tentang sistem informasi pendidikan. Nah, kita bisa ngambil dari buku-buku lain gitu ya, atau dari teori-teori lain. Nah, sebenarnya di jurnal ini tidak ada sistem informasi pendidikan. Padahal kalau dari teori dasarnya, sistem informasi itu adalah meramu semua bagian-bagian yang ada di daerah-daerah pendidikan. Jadi kalau misalkan dia di sekolah, gitu, dia cerita gitu, dia cerita, kemudian di PPT-nya itu ada. Nah ceritanya itu tidak ada di dalam artikel itu sebetulnya, gitu. Jadi karena dia mencari bahan-bahan di luar itu, gitu. Atau misalnya di jurnal itu bicara tentang apa ya? Katakanlah misalkan project based learning gitu. Nah di jurnal itu nggak ada memberikan contoh-contoh project based learning gitu. Ngerti nggak? Dia hanya menjelaskan project based learning yang punya dia gitu. Nah ini kami dari bahan yang lain tuh ada beberapa contoh project based learning yang coba kami ambil yang
untuk melengkapi jurnal ini sehingga rekan-rekan semua bisa mengerti gitu loh, gitu maksudnya. Paham ya? Paham, Pak. Pak. Ya. Oke. Ada lagi? Ya, silakan. Ini yang lain pada sakit gigi nih, aduh, kunaon sih? Kenapa sih kalian nggak pada mau bertanya? Udah giliran selesai aja mata kuliahnya. Mau nanya, gitu. Gimana? pada malu bertanya ya? Bapak, kalau judul Yuk. berarti terakhir minggu depan ya, Pak? Ya, kalau judul itu, ya kalau mulai hari ini dimasukkan juga nggak apa-apa gitu. Ya, gitu. Cuman nyari judul doang. Gitu. Nah, kalau saya sih mengatakan bahwa itu, oke, boleh kalian itu maksudnya biar kalian nggak terlalu sulit. Gitu. Karena ada bagian misalkan ketika kalian menjelaskan, misalnya ya, penelitiannya kualitatif gitu ya. Terus hampir semua istilah yang ada di situ kalian nggak ngerti gimana. Gimana mau menjelaskannya kira-kira? Susah kan? Gitu. Iya dong. Kitanya juga nggak ngerti gitu. Ya, gitu. Ya, jadi saya bilang, udah jangan yang ini gitu. Ganti aja gitu. Ya. Terus tidak mesti komputer ya, cuman yang saya inginkan itu kalian tuh dapat inspirasi nantinya gitu. Ngerti ya? Ya, syukur-syukur sih. Jadi misalnya gini, target utama kita memang oke ya, yang utama ya diharapkan memang komputer. Yang TIK. Tapi kalau tidak ada, cari sumber yang lain gitu. Ya. Boleh penggantinya atau komplementernya. Misalnya begini, ketika kita mengajarkan tentang critical thinking, ternyata kita cari hampir di TIK nggak ada, adanya di matematik, gitu ya udah itu aja dibahas. Gitu. Nah, mudah-mudahan nanti inspirasi dari critical thinking yang ada di matematik itu nanti bisa dibawa menjadi ke komputer gitu, ya. Gitu. Ya, jadi bolehlah ini saya tambahin ya, gitu. Jadi mungkin kayak begini. Jadi pros, jadi plusnya ya, positifnya, kemudian kalian boleh jelaskan mungkin yang paling kerennya itu ya, sama mungkin implikasi lah ya, atau inspirasi, mungkin gini. Ini mungkin yang paling keren. Inspirasi buat kalian, Pak. Nanti kami jadi pengen gini aja nih, gitu. Mungkin. Oke, ya, tenang aja gitu. Saya contohkan kok. Saya contohkan dulu. Gitu, ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya Pak di Kapita Selecta itu ada statistik. Kalau kami baca sih sebetulnya kami nggak ngerti Pak gitu, misalnya ya. Terus udah gitu kan karena waktunya lama sampai kayak kami sempat ngoprek-ngoprek Pak gitu, ngoprek-ngoprek sampai akhirnya ya tahulah sedikit gitu, boleh gitu. Kalau memang bersedia gitu. Saya cuma bertanya aja gitu. Misalnya gambarnya kayak begini. Misalkan nah, ya tuh. Kalau dia udah gambarnya kayak begini, kebayang nggak sama kalian? Bisa nggak kalian menjelaskannya? Ya, halo? Enggak sih Pak. Kan enggak sih, soalnya agak rumit gitu Pak. Ya, makanya itu yang saya bilang gitu. Tapi ada tapinya loh. Bisa saja mungkin ada kelompok tertentu yang ngotot pengen ini gitu. Ngerti nggak maksudnya? Nah, kebetulan karena dia di bagian akhir gitu. Paham nggak? Oh, iya, Jadi paham, Pak. apa ya? Ya kan
namanya juga manusia gitu kan. Justru mungkin yang sulit-sulit gini jadi challenge gitu kan, jadi tantangan gitu. Nah, udah gitu dia pelajari sama mereka, tapi meskipun udah dipelajarin nggak keren-keren amat, cuman tahu softwarenya misalkan. Kami tahu nama softwarenya ini ternyata Amos gitu. Nah, cara pakainya tuh kayak gini misalkan. Mereka demokan gitu ya. Saya pikir ya so sweet aja gitu. Nah, bikinnya kayak gini. Nah, gitu. 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 Oke. Ya, gitulah gitu ya. Kemudian nah di sini ada mana ya? Saya lupa lagi. Bentar ya. View interface property. Kemudian formatnya, page layoutnya, landscape. Nah, gitu. Kemudian bilenya ini, ya, gitu. Kemudian ini hanya contoh saja. Oke. Nah, ini ditarik ke sini. Yang ini ditarik ke sini. Yang ini tarik ke sini. Oke, kemudian yang ini contoh gitu. Ya. Guys, saya lupa lagi, udah lama nggak pakai ini nih. Oke. Yang ini ke sini. Gitu. Ya, kurang lebihnya begitu ya. Dia cerita gitu. Tapi baru menggambarkan dirinya saja. Belum apa namanya? Ya, belum selengkap ininya sih ya, yang aslinya gitu. Tapi sudah lumayan lah gitu. Ya, artinya mereka nyoba gitu. Ya. Oke, kemudian ini tarik lagi ke sini. Nah, kemudian di magic, gitu. Kemudian ini diputar, ini kok gini ya? Harusnya bisa ke kiri nih. Nah, gitu. Oke, kemudian ini ditarik sedikit. Ini harusnya bisa ini. Bisa bagus ini. Nah, gitu. Ya, kurang lebihnya begitu ya. Barangkali loh, saya kan nggak tahu. Di antara kelompok itu kan ujung-ujungnya dia nanti akan cerita kayak begini. Gitu. Ya, ini X1, X2 gitu. Ya, nama softwarenya Amos. Gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti ada yang punya penasaran yang seperti itu. Oke, gitu kira-kira Bapak dan Ibu, mangga silakan ada yang mau bertanya. Ya. Ya, jadi topiknya harapan saya sih larinya ke TIK, ke komputer, ya. Tapi kalau tidak ada ya boleh gitu. Terus ya sambil kalian pikirkan juga, ya, sambil kalian pikirkan. Oke, ini mungkin satu lagi ya. Kalau mau ditambahkan, apa ya? Ya aspek psikologi ya. Boleh gitu, boleh. Biasanya kalau ini sih pasti kena sih sebenarnya semua orang.
Pernah merasakan nggak aspek psikologi di pembelajaran komputer? Program nggak bisa-bisa, stres gitu ya. Gitu. Iya dong, gitu. Ya, tugas terlalu banyak, gitu ya. Boleh. Ya sebetulnya ke siswa juga begitu. Nggak bisa-bisa juga mereka pakai Excel, akhirnya motivasi belajarnya turun. Gitu. Tapi yang dibahasnya itu bukan stresnya gitu, tapi materi apa yang menyebabkan dia stres gitu. Ngerti nggak? Ya kalau stresnya mah ya gara-gara kurang uang jajan juga stres atuh gitu kan. Iya dong, gitu. Cuman mungkin gara-gara materinya terlalu banyak, atau penjelasannya kurang detail, atau apa ya, waktu yang diberikan oleh guru terlalu singkat, atau guru menuntut untuk siswa menjawab, tapi gurunya tidak memberikan contoh yang apa ya, yang representatif. Contohnya cuma satu, minta tugasnya 3, gitu kan agak sulit juga. Atau ya kalau kalian lihat sekarang di masa pandemi ini, pembelajaran online kan rata-rata kayak gitu, betul nggak? Kasih bahan sama si gurunya udah gitu, siswanya suruh ngerjakan tugas, ya nggak? Gitu. Terus di bahannya itu nggak lengkap, gitu. Ya udah, pasti sutris lah gitu. Gitu. Oke, ada lagi? Enggak? Sudah 10.19. Kayaknya itu dulu ya. Ya, jadi mulai. Aduh. Yang Dwi Fitria mic-nya kayaknya masalah ya. Halo Dwi. Iya, Bapak. Oh, nah itu. Kayaknya mic-nya masalah. Atau nanti bisa dengar rekamannya di YouTube ada. Nah, suaranya ya nanti bisa dengar di YouTube. Mic-nya masalahnya gimana sih Pak? Ya nanti. Jadi kayak gitu. Oke, ada lagi? Mangga, silakan Mus Fani. Ada pertanyaan Mus? Tidak Pak, cukup. Enggak ada, cukup ya. Oke, Yusuf, kumacup? Aman Pak. Aman. Kumaha Adi sambil jualan apa tuh Di? Cukup Pak. Oke ya, Zikri, kumaki, Zikri. Dia masih bernostalgia dia dengan baju SMA itu. Cukup Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya nuhun. Kemudian Rizky Ramadan dan Cukup Pak. Oke. Seni Enrico. Oke ya. Oke, ya deh. Udah itu aja ya. Jadi ya harusnya sih memang kalau berhubung Prof Munir masuk ya, jadi saya belum sempat menyampaikan materi ini gitu ya. Tapi ya kita kan dapat sesuatu gambaran tadi ya dari Prof Munir. Nah kita lanjut lagi nanti. Begitu. Oke, itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih. Punten, tolong dinyalakan kameranya sebentar biar kita screenshot sebentar saja. Ada yang bertanya ini? Iya Pak. Apa katanya? Bapak ingin bertanya untuk pandangan kelompoknya itu dalam PPT yang terpisah. Ya boleh dalam PPT terpisah atau di PPT yang terakhir boleh. Bangga aja. Ya. Gimana Octavian? Mobilnya keren banget ya. Oke, ya sudah. Mangga nuhun. Terima kasih. Sukses selalu, sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Yo, nuhun. Terima kasih Pak.